Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini, kita akan belajar Python Object Oriented Programming. Oke, sebelum masuk kita ke coding, saya akan jelaskan dulu sedikit motivasi kenapa kita mesti belajar Object Oriented Programming. Kalau kita mengkode sebuah program, itu biasanya kita simpan dalam bentuk script ya. Ada berbagai berbagai script yang kita pakai. Misalkan ini scriptnya .python. Di dalam script ini kita menyimpan yang namanya variabel-variabel, lalu kemudian kita menyimpan fungsi gitu ya dalam satu buah script. Nah, ini gambarnya agak penyok. Oke, kita juga biasa mengkode kan nggak mungkin cuma satu script ya, apalagi program kita cukup besar gitu ya. Pasti kita akan memanage program kita dalam beberapa script gitu ya. Dan kita di dalam setiap script itu juga punya fungsi-fungsi dan juga punya variabel gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya jika kita bekerja dalam program yang cukup besar gitu ya. Biasanya kita antar script ini punya interaksi ya. Artinya setiap fungsi itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kadangkala apa yang ada di script A gitu ya. Ini script yang A, lalu yang kanan itu script yang B. Di script B kita memanggil fungsi yang ada di script A gitu ya, dengan fungsi yang lain. Lalu kemudian fungsi yang ada script B dipanggil juga di script A gitu ya. Ini baru dua script gitu ya. Gimana kalau kita bekerja dengan banyak script, itu kita akan sangat sulit memaintain interaksi antar fungsi ini. Biasanya dalam pemrograman itu disebut dengan spaghetti coding ya. Saking amburadulnya program kita, jadinya disebut seperti spaghetti. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya Object Oriented Programming. Nah, saya ulas sedikit terkait dengan apa itu objek dan apa itu kelas gitu ya. Karena esensi dari Object Oriented Programming itu adalah ada konsep tentang kelas, lalu ada konsep tentang objek. Oke, di dalam kelas kita melakukan yang namanya enkapsulasi ya. Nanti kita akan bahas tentang enkapsulasi, di mana di dalam kelas ini terdiri atas dua bagian ya. Bagian yang paling atas itu adalah properti gitu ya. Lalu di bagian yang bawah itu adalah method. Nah, properti ini penamaan kalau di bahasa pemrograman atau di konsep algoritma itu variabel gitu ya. Jadi kita menyimpan variabel-variabel ini di dalam properti. Jadi terminologi dalam object oriented itu disebut dengan properti. Sedangkan method ini tempat kita menyimpan fungsi atau prosedur gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah biasa mendengar yang namanya fungsi ataupun prosedur, itu dalam object oriented disebut dengan method gitu ya. Nah, jadi kelas ini sebagai template, lalu objek ini adalah bentuk dari templatenya. Jadi kita melakukan instansiasi objek itu dengan membentuk dari kelas yang kita punya gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan studi kasus yang sering kita temui, yaitu misalkan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa sebagai sebuah kelas, kita punya yang namanya mahasiswa. Mahasiswa ini punya properti misalkan nama, lalu kemudian NIM dan seterusnya. Dia juga punya metode gitu ya. Metodenya misalkan kita ingin menampilkan identitas gitu ya. Jadi tampil identitas, lalu misalkan dia punya selain nama dan NIM dia punya IPK gitu ya. Kita bisa hitung IPK gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat satu buah objek, misalnya objeknya nama saya sendiri Ridwan gitu ya. Ridwan ini sama dengan mahasiswa ya. Jadi di sini mahasiswa sebagai sebuah kelas dan Ridwan ini sebagai sebuah objek gitu ya. Gitu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan pelajari langsung di codingnya ya. Nah, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, maka
tools yang akan kita pakai untuk kode Python itu Google Colab. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal lagi apa-apa di komputer teman-teman ya, kecuali browser gitu ya, browser, dan harus punya akun Gmail. Nanti teman-teman bisa masuk ke Google Drive, teman-teman bisa buka Google Colab ya. Saya sudah jelaskan di basic Python bagaimana menggunakan Google Colab. Kita coba dulu untuk yang pertama, misalnya kita bikin kelas mahasiswa titik 2 seperti ini. Langsung saja di sini kita definisikan dulu properti yang ada di dalam mahasiswa. Nah, secara umum kalau kita ingin mendefinisikan properti, kita gunakan fungsi namanya fungsi init ya. Nanti sebenarnya akan dipelajari lebih lanjut ya, lebih dalam init ini fungsi apa. Nah, di dalam fungsi init ini dia melewati di dalam properti init ini melewati kita melewatkan parameter self. Self itu berarti menunjuk ke objeknya. Kita mau properti apa? Misalnya propertinya nama. Self dulu aja gini ya. Self, lalu kemudian di sini kita self. Oke, kita pas dulu aja ya. Jadi kita kosongkan dulu ya. Si kelas mahasiswa ini kita kosongkan dulu. Lalu kemudian di sini kita buat objeknya tadi Ridwan sama dengan mahasiswa. Oke, kita coba running dulu. Nah, ini karena di awal saya ngejalanin Google Colab, jadi dia connection dulu ke runtime-nya ya. Oke, sambil nunggu di sini saya mau tampilkan identitas dari si Ridwan ini dengan sintak help Ridwan gitu. Oke, ini nggak ada error. Lalu kita coba running help Ridwan. Nah, di sini terlihat bahwa Ridwan itu bagian dari yang namanya kelas mahasiswa ya. Di sini dia punya metode init ya. Lalu kemudian kita punya beberapa deskripsi. Di sini ada DICT menuju ke dictionary, dan ada weak ref ya, ini untuk melihat referensinya. Kalau kita ingin melihat, sebenarnya kita tinggal print aja di sini. Print Ridwan dot underscore dictionary ya. Oke, seperti ini kita running. Nah, di sini si Ridwan ini masih kosong ya, karena di bagian kelas mahasiswa ini nggak ada apa-apa. Kalau kita bikin sesuatu di sini, sebuah metode gitu ya, misalkan tadi sapa gitu ya, sapa, lalu kemudian di sini kita print halo saya mahasiswa. Kita running lagi si Ridwannya. Di sini masih kosong ya, karena sapa ini adalah sebuah metode ya. Cara melihatnya itu di sini kita print dir Ridwan. Nah, kalau kita print seperti ini, oke, ini biar bisa kelihatan. Ini kita yang dictionary, lalu kemudian di sini kita langsung aja, nggak usah pakai print di Ridwan. Oke, nanti akan kelihatan bahwa si Ridwan ini dia punya beberapa properti ya. Properti di sini ada kelas dan seterusnya. Di bawah dia punya sapa ya. Ini sapa ini berarti metode ya, bukan properti ya. Jadi si Ridwan ini tadi kalau kita print dictionary-nya dia masih kosong, tapi kalau kita print di sini menggunakan dir, ini ada sapa ya. Bagaimana kalau kita ingin mengisi? Tadi kan kita pengen melihat dia punya nama dan punya nim. Kita masukkan parameter di sini nama, nim. Lalu di sini kita tentukan self.nama sama dengan nama, self.nim sama dengan nim. Nah, di bagian pembuatan objek di sini kita masukkan parameter. Nah, di sini self ini tidak perlu kita isi sesuatu ya. Jadi kita langsung arahkan ke nama dan nim. Nah, namanya Ridwan Ilyas, lalu nimnya 33216307 gitu ya. Oke, lalu kita running.
ketika kita tampilkan di sini Ridwan dot underscore underscore dik underscore underscore, dia punya namanya Ridwan dan nimnya ini. Kalau kita tampilkan dengan dir seperti ini, di bagian bawah ini dia punya nama, nim, dan sapa gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses mengakses sapa yang ada di sini? Tentu kita tinggal Ridwan dot sapa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada error karena kita nggak masukin nggak masukin parameter di sini. Kita tulis self di sini ya, untuk menunjukkan bahwa si sapa ini miliknya objek gitu ya. Oke. Nah, di sini Ridwan sapa halo saya mahasiswa gitu ya. Kalau kita ingin menampilkan namanya Ridwan halo saya koma, ini kita pakai kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, kita pakai sintak format self dot nama gitu ya. Kita running lagi, kita running bagian sini, bagian sapanya halo saya Ridwan Ilyas ya. Jadi ini adalah kelas yang kita punya ya. Ada di sini di sini ini namanya konstruktor ya, konstruktor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang konstruktor. Lalu di sini ini ada property ya. Lalu di sini ini ada method. Oke. Lalu bagian yang ini adalah instansiasi objek. Ya, instansiasi objek Ridwan mahasiswa. Di sini kita tampilkan isi dari properti Ridwan, dia nama Ridwan ya. Jadi semua yang ada di Ridwan ini dianggap dictionary gitu ya. Lalu di sini kita lihat Ridwan sapa, halo saya Ridwan. Di sini di Ridwan ini untuk melihat Ridwan ini punya apa saja, dia secara otomatis dia punya ini ya. Punya metode-metode seperti ini ya. Ini nanti kita akan bahas di magic method ya. Ini otomatis ada ketika kita membuat sebuah kelas di Python. Nah, kita juga bisa mengakses propertinya dengan cara misalkan print ridwan.nama gitu ya. Nah, Ridwan Ilyas, lalu kita juga bisa print juga print ridwan.nim. Oke, itu dia pengenalan pertama kita antara kelas dengan objek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini kita akan belajar Python Object Oriented Programming. Video ini akan cukup panjang, jadi nanti teman-teman silahkan cek chapter dari video ini di bawah. Saya akan membagi video ini dalam beberapa chapter sesuai dengan materi bahasan yang akan kita pelajari. Oke, sebelum masuk kita ke coding, saya akan jelaskan dulu sedikit motivasi kenapa kita mesti belajar Object Oriented Programming. Kalau kita mengkode sebuah program, itu biasanya kita simpan dalam bentuk script ya. Ada berbagai berbagai script yang kita pakai. Misalkan ini scriptnya .python. Di dalam script ini kita menyimpan yang namanya variabel-variabel. Lalu kemudian kita menyimpan fungsi gitu ya dalam satu buah script. Nah, ini gambarnya agak penyok. Oke, kita juga biasa mengkode kan nggak mungkin cuma satu script ya, apalagi program kita cukup besar gitu ya. Pasti kita akan memanage program kita dalam beberapa script gitu ya. Dan kita di dalam setiap script itu juga punya fungsi-fungsi dan juga punya variabel gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya jika kita bekerja dalam program yang cukup besar gitu ya. Biasanya kita antar script ini punya interaksi ya. Artinya setiap fungsi itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kadangkala apa yang ada di script A gitu ya, ini script yang A, lalu yang kanan itu script yang B. Di script B kita memanggil fungsi yang ada di script A gitu ya, dengan fungsi yang lain. Lalu kemudian fungsi yang ada script B dipanggil juga di script A gitu ya.
Ini baru 2 script gitu ya. Gimana kalau kita bekerja dengan banyak script, itu kita akan sangat sulit memaintain interaksi antar fungsi ini. Biasanya dalam pemrograman itu disebut dengan spaghetti coding ya. Saking amburadulnya program kita, jadinya disebut seperti spaghetti. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya object oriented programming. Nah, saya ulas sedikit terkait dengan apa itu objek dan apa itu kelas gitu ya. Karena esensi dari object oriented programming itu adalah ada konsep tentang kelas, lalu ada konsep tentang objek. Oke, di dalam kelas kita melakukan yang namanya enkapsulasi ya. Nanti kita akan bahas tentang enkapsulasi, di mana di dalam kelas ini terdiri atas 2 bagian ya. Bagian yang paling atas itu adalah properti gitu ya. Lalu di bagian yang bawah itu adalah method. Nah, properti ini penamaan kalau di bahasa pemrograman atau di konsep algoritma itu variabel gitu ya. Jadi kita menyimpan variabel-variabel ini di dalam properti. Jadi terminologi dalam object oriented itu disebut dengan properti. Sedangkan method ini tempat kita menyimpan fungsi atau prosedur gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah biasa mendengar yang namanya fungsi ataupun prosedur, itu dalam object oriented disebut dengan method gitu ya. Nah, jadi kelas ini sebagai template, lalu objek ini adalah bentuk dari template-nya. Jadi kita melakukan instansiasi objek itu dengan membentuk dari kelas yang kita punya gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan studi kasus yang sering kita temui, yaitu misalkan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa sebagai sebuah kelas. Kita punya yang namanya mahasiswa. Mahasiswa ini punya properti misalkan nama, lalu kemudian NIM, dan seterusnya. Dia juga punya metode gitu ya. Metodenya misalkan apa namanya? Kita ingin menampilkan identitas gitu ya. Jadi tampil identitas. Lalu misalkan dia punya selain nama dan NIM dia punya IPK gitu ya. Kita bisa hitung IPK gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat satu buah objek, misalnya objeknya nama saya sendiri Ridwan gitu ya. Ridwan ini sama dengan mahasiswa ya. Jadi di sini mahasiswa sebagai sebuah kelas dan Ridwan ini sebagai sebuah objek gitu ya. Gitu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan pelajari langsung di codingnya ya. Nah, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, maka tools yang akan kita pakai untuk kode Python itu Google Colab. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal lagi apa-apa di komputer teman-teman ya, kecuali browser gitu ya. Browser dan harus punya akun Gmail. Nanti teman-teman bisa masuk ke Google Drive, teman-teman bisa buka Google Colabs ya. Saya sudah jelaskan di basic Python bagaimana menggunakan Google Colabs. Kita coba dulu untuk yang pertama, misalnya kita bikin kelas mahasiswa titik 2 seperti ini, langsung saja. Di sini kita definisikan dulu properti yang ada di dalam mahasiswa. Nah, secara umum kalau kita ingin mendefinisikan properti, kita gunakan fungsi namanya fungsi init ya. Nanti sebenarnya akan dipelajari lebih lanjut ya, lebih dalam init ini fungsi apa. Nah, di dalam fungsi init ini dia melewati di dalam properti init ini melewati kita melewatkan parameter self. Self itu berarti menunjuk ke objeknya. Kita mau properti apa? Misalnya propertinya nama. Self dulu aja gini ya. Self, lalu kemudian di sini kita self. Oke, kita pas dulu aja ya. Jadi kita kosongkan dulu ya. Si kelas mahasiswa ini kita kosongkan dulu. Lalu kemudian di sini kita buat objeknya tadi Ridwan sama dengan mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Kita coba running dulu. Nah, ini karena di awal saya ngejalanin Google Colab, jadi dia connection dulu ke runtime-nya ya.
Oke, sambil nunggu di sini saya mau tampilkan identitas dari si Ridwan ini dengan sintak help Ridwan gitu. Oke, ini nggak ada error. Lalu kita coba running help Ridwan. Nah, di sini terlihat bahwa Ridwan itu bagian dari yang namanya kelas mahasiswa ya. Di sini dia punya metode init ya. Lalu kemudian kita punya beberapa deskripsi di sini, ada DICT menuju ke dictionary, dan ada weak ref ya. Ini untuk melihat referensinya. Kalau kita ingin melihat, sebenarnya kita tinggal print aja di sini. Print Ridwan dot underscore apa tadi? Dictionary ya. Oke, seperti ini kita running. Nah, di sini si Ridwan ini masih kosong ya, karena di bagian kelas mahasiswa ini nggak ada apa-apa. Kalau kita bikin sesuatu di sini, sebuah metode gitu ya, misalkan tadi sapa gitu ya, sapa, lalu kemudian di sini kita print halo saya mahasiswa. Kita running lagi si Ridwannya. Di sini masih kosong ya, karena sapa ini adalah sebuah metode ya. Cara melihatnya itu di sini kita print dir Ridwan. Nah, kalau kita print seperti ini, oke, ini biar bisa kelihatan. Ini kita yang dictionary, lalu kemudian di sini kita langsung aja, nggak usah pakai print di Ridwan. Oke, nanti akan kelihatan bahwa si Ridwan ini dia punya beberapa properti ya. Properti di sini ada kelas dan seterusnya. Di bawah dia punya sapa. Ya, ini sapa ini berarti metode ya, bukan properti ya. Jadi si Ridwan ini tadi kalau kita print dictionary-nya dia masih kosong, tapi kalau kita print di sini menggunakan dir, ini ada sapa ya. Bagaimana kalau kita ingin mengisi? Tadi kan kita pengen melihat dia punya nama dan punya nim. Kita masukkan parameter di sini nama, nim. Lalu di sini kita tentukan self.nama sama dengan nama, self.nim sama dengan nim. Nah, di bagian pembuatan objek di sini kita masukkan parameter. Nah, di sini self ini tidak perlu kita isi sesuatu ya. Jadi kita langsung arahkan ke nama dan nim. Nah, namanya Ridwan Ilyas, lalu nimnya 33216307 gitu ya. Oke, lalu kita running. Ketika kita tampilkan di sini Ridwan __dik__, dia punya namanya Ridwan dan nimnya ini. Kalau kita tampilkan dengan dir seperti ini, di bagian bawah ini dia punya nama, nim, dan sapa gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses mengakses sapa yang ada di sini? Tentu kita tinggal ridwan.sapa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada error karena kita nggak masukin nggak masukin parameter di sini. Kita tulis self di sini ya, untuk menunjukkan bahwa si sapa ini miliknya objek gitu ya. Oke. Nah, di sini Ridwan sapa halo saya mahasiswa gitu ya. Kalau kita ingin menampilkan namanya Ridwan halo saya koma, ini kita pakai kurung kurang buka kurung kurang tutup. Kita pakai sintak format self.nama gitu ya. Kita running lagi. Kita running bagian sini, bagian sapanya halo saya Ridwan Ilyas ya. Jadi ini adalah kelas yang kita punya ya. Ada di sini di sini ini namanya konstruktor ya. Konstruktor, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang konstruktor. Lalu di sini ini ada properti ya. Lalu di sini ini ada method. Oke. Lalu bagian yang ini adalah instansiasi objek.
Ya, instansiasi objek Ridwan mahasiswa. Di sini kita tampilkan isi dari properti Ridwan, dia nama Ridwan ya. Jadi semua yang ada di Ridwan ini dianggap dictionary gitu ya. Lalu di sini kita lihat Ridwan siapa? Halo, saya Ridwan. Di sini di Ridwan ini untuk melihat Ridwan ini punya apa saja, dia secara otomatis dia punya ini ya. Punya apa namanya? Metode-metode seperti ini ya. Ini nanti kita akan bahas di magic method ya. Ini otomatis ada ketika kita membuat sebuah kelas di Python. Nah, kita juga bisa mengakses propertinya dengan cara misalkan print ridwan.nama gitu ya. Nah, Ridwan Ilyas, lalu kita juga bisa print juga print ridwan.nim. Oke, itu dia pengenalan pertama kita antara kelas dengan objek.